Shalom teman-temanku sekalian. Shalom. Gimana kabarnya? Baik. Ya, saya percaya teman-teman semua pasti dalam keadaan sehat. Udah hampir setengah tahun nih kita di rumah aja. Jujur, saya juga bosan di rumah. Pengen keluar, pengen sekolah, pengen ketemu teman-teman, bisa ngobrol kayak dulu lagi kan. Pasti teman-teman juga ada yang kayak gitu, meski nggak semua. Tapi saya percaya, Tuhan memperbolehkan hal ini terjadi, pasti ada sisi positifnya. Pasti ada kebaikannya untuk kita. Oke, kita akan memulai ibadah live streaming lagi. Dan meskipun lewat live streaming, saya percaya nggak akan mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya duduk yang rapi, jangan ada yang sambil tidur-tiduran, jangan ada yang sambil main-main. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dan menyanyikan sebuah lagu bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka citalah. Teman-teman, mari kita mengawali ibadah kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami selama hari ini ya Tuhan. Karena Engkau kami bisa sehat, karena Engkau kami bisa bernafas ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah berkati kami sehingga kami bisa beribadah pada hari ini lewat live stream ya Tuhan. Tuhan kira berkati ibadah ini dari awal pertengahan akhirnya supaya bisa berjalan dengan lancar. Hindari kami dari godaan iblis, kami patahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Banyak hal yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita makanan, Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita keluarga yang sangat mengasihi kita. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan menyanyikan sebuah lagu yaitu Ku Bersyukur Bapa.
di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Baik teman-teman sekalian, kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita, tetapi kita sering membalas kasih Tuhan dengan perbuatan kita yang buruk. Kita sering berbohong, kita sering melawan orang tua, kita sering lupa untuk membaca firman Tuhan, kita sering lupa untuk berdoa. Tuhan pasti sangat sedih melihat sikap kita. Pada saat ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk berdoa dan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada kami. Tuhan, sekarang kami membawa dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan kiranya mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kami karena kami sudah menyakiti hati orang tua kami. Kami menyakiti hati teman kami Tuhan. Dan terlebih lagi kami sering menyakiti hati-Mu. Saat ini kami mengakui segala dosa-dosa kami. Tuhan kiranya mengampuni kami, menyucikan kami dan melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kita rindu supaya Tuhan menetapkan langkah-langkah kita dengan firman-Nya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita menaikkan pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila
teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilahkan Kak Wiwi untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah live streaming. Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap memelihara kita, menolong kita, dan mengasihi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau baik dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Bapa, Engkau mengurapi kami, Engkau menguduskan kami, Engkau mengampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan kehidupan kami dan kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pada minggu ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Dan apakah adik-adik pada masa ini Tuhan masih berbicara kepada kita? Dan bagaimana sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita? Nah, kita akan membuka 1 Samuel 3 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengarkan. Nah, adik-adik, kita akan belajar bagaimana mendengar suara Tuhan dari Samuel. Nah, pada zaman dulu hidup seorang perempuan yang bernama Hana. Nah, Hana ini menikah dengan seorang laki-laki namanya Elkana. Nah, Elkana ini seorang yang baik hati, seorang yang pemurah. Dan pasangan ini adik-adik adalah pasangan yang mengasihi Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan dan setia menyembah Tuhan. Dan setelah beberapa tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Dan pasangan ini berdoa untuk minta anak kepada Tuhan. Namun adik-adik belum juga dikaruniai anak mereka. Dan Hana seringkali diejek oleh teman-temannya, oleh ibu-ibu muda. Dan dia sangat sedih adik-adik ya. Nah, kemudian pasangan ini adalah pasangan yang takut akan Tuhan dan mereka setiap tahun pergi ke daerah yang namanya Silo di mana rumah Tuhan berada dan mereka datang ke sana untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, saat itu mereka datang ke Silo, mereka datang ke rumah Tuhan dan pada saat itu Hana sangat sedih dan sangat menginginkan anak dan dia khusus berdoa kepada Tuhan adik-adik. Dia tidak mau makan, dia menangis sambil berdoa kepada Tuhan dan dia berjanji kalau Tuhan mengabulkan doanya maka anak yang akan lahir akan dipersembahkan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Nah, tidak lama kemudian akhirnya mereka dikaruniai anak dan mereka sangat senang. Dan mereka memberi nama anaknya ini adalah Samuel yang artinya diminta dari Tuhan. Nah, setelah Samuel sudah mulai besar, maka mereka membawa Samuel ke Silo, ke rumah Tuhan untuk dibawa ke hadapan imam besar yang pada saat itu adalah Imam Eli. Mereka membawa Samuel ke sana dan membawanya ke Imam Eli. Dan adik-adik, Imam Eli sangat bersuka cita menerima Samuel karena pada saat itu dia sudah sangat tua dan dia sadar bahwa dia harus mendidik seseorang yang akan menggantikan tugas-tugasnya sebagai imam. Nah, setelah beberapa saat lamanya Samuel bertambah besar dan akhirnya dia bisa mengerjakan pekerjaan dalam rumah Tuhan, misalnya membersihkan rumah Tuhan, membuka jendela, menyalakan lampu, dan ini menyenangkan hati Samuel. Nah, setiap tahun adik-adik orang tuanya datang ke Silo untuk beribadah kepada Tuhan. Dan di sini Samuel sangat senang karena dia melihat orang tuanya. Dia diberikan jubah yang baru oleh orang tuanya. Akan tetapi ketika orang tuanya harus kembali, mereka sangat sedih meninggalkan Samuel di rumah Tuhan. Tetapi walaupun begitu Tuhan sangat mengasihi keluarga ini. Hana dikaruniakan lebih banyak lagi anak-anak
yaitu saudara-saudara Samuel oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Samuel dididik di dalam rumah Tuhan, melayani rumah Tuhan, dan diajarkan firman Tuhan oleh Imam Eli. Nah, Imam Eli membacakan gulungan kitab, ya, Alkitab waktu itu adalah gulungan kitab. Jadi Imam Eli membacakan gulungan kitab kepada Samuel yang berisikan hukum-hukum Tuhan, yang berisikan janji-janji Tuhan, dan juga berisikan sejarah penyertaan Tuhan terhadap orang Israel pada waktu itu. Dan Samuel juga diberikan kesempatan untuk membacakan gulungan kitab itu di hadapan jemaah yang datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Dan Samuel mendapat hikmat dari Tuhan, dia dikasihi oleh orang-orang dan dihormati oleh orang-orang yang mendengarkan firman yang dia bacakan. Nah, suatu malam adik-adik Samuel sedang tidur, tiba-tiba ada suara yang memanggil dia. Suara itu mengatakan, "Samuel, Samuel." Dia langsung bangun, dia langsung duduk, kemudian dia pergi berlari ke kamarnya Imam Eli karena berpikir bahwa Imam Eli yang memanggilnya. Kemudian Imam Eli berkata, "Tidak nak, saya tidak memanggil kamu, kembalilah ke kamarmu." Kemudian Samuel kembali ke kamarnya. Tetapi Imam Eli sangat terkejut adik-adik ya. Tetapi dan juga dia sangat heran. Nah, kemudian Samuel kembali ke kamarnya. Kemudian dia tidur, begitu dia terlelap, suara itu memanggil lagi, "Samuel, Samuel." Dia bangun lagi, dia pergi ke kamarnya Imam Eli. Tetapi ternyata Imam Eli tidak ada memanggil dia. Imam Eli berkata, "Kembali nak ke kamarmu dan tidurlah." Nah, adik-adik, kembali dia ke kamarnya dan dia bingung adik-adik. Dia tidak tahu siapa sebenarnya yang memanggil dia. Kemudian begitu dia terlelap, kemudian suara itu datang lagi, "Samuel, Samuel." Dia kembali lagi ke kamar Imam Eli. Dan kali ini adik-adik, Imam Eli menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi. Kemudian Imam Eli berkata kepada Samuel, "Nak, kalau kamu mendengar suara itu lagi, katakan seperti ini, 'Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar.'" Kemudian Samuel kembali ke kamarnya dan adik-adik Samuel bingung, tetapi dia juga semakin fokus, dia ingin mendengar suara itu lagi dan dia bertanya dalam hatinya, apakah Tuhan yang sedang memanggil dia. Dan kemudian memang suara itu datang, "Samuel, Samuel." Dan Samuel berkata, "Berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar." Nah, Tuhan berbicara kepada Samuel dan mengatakan banyak hal tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan adik-adik, Alkitab mengatakan bahwa Samuel tumbuh dan Tuhan bersama-sama dengan Samuel. Dan semua orang Israel tahu bahwa Samuel adalah nabi Tuhan. Samuel membawa pesan yang dari Tuhan. Dan kita tahu adik-adik, Samuel menjadi nabi yang besar dan dikasihi oleh semua orang. Adik-adik, tidak cukup hanya untuk mempunyai orang tua yang mengasihi dan beribadah kepada Tuhan. Dan tidak cukup juga hanya berada di dalam rumah Tuhan dan melayani dalam rumah Tuhan. Dan tidak hanya cukup bahwa dia cakap dalam hukum-hukum Tuhan dan dihormati dan dicintai oleh orang-orang. Tetapi adik-adik, yang penting adalah Samuel belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan mentaatinya. Jadi Samuel tahu bahwa Tuhan itu adalah Allahnya. Samuel memberikan hatinya dan hidupnya untuk Tuhan. Jadi sebagai anak kecil dia belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan mentaatinya. Awalnya dia tidak pernah mendengar suara Tuhan dan dia tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tetapi dia belajar dari gurunya yaitu Imam Eli dan dia fokus menantikan suara Tuhan. Dan akhirnya dia bercakap-cakap dengan Tuhan dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, lalu bagaimana dengan kita?
Kita harus fokus mendengar dan taat kepada Tuhan. Apa artinya fokus? Fokus artinya memberikan waktu kita, memberikan telinga kita, memberikan hati kita, memberikan pikiran kita untuk Tuhan. Nah, contohnya apabila adik-adik misalnya berbicara dengan seseorang di telepon, dan adik-adik tidak mendengar jelas pesan yang sedang disampaikan. Ada 3 kemungkinan adik-adik. Yang pertama, kemungkinan suaranya terlalu kecil. Jadi yang perlu dilakukan adalah meninggikan volume telepon sehingga pesannya terdengar jelas. Yang kedua, kemungkinan ada kebisingan di sekitar adik-adik. Jadi ada suara TV, ada suara games, atau adik-adik mendengarkan hal-hal yang lain. Jadi itu harus dimatikan. Jadi kita fokus bisa mendengar apa yang sedang disampaikan. Atau mungkin yang ketiga, karena kita tidak bisa mengkontrol kebisingan yang ada di sekitar kita, maka kita perlu untuk pergi ke tempat yang tenang, sehingga kita bisa fokus mendengar apa yang sedang disampaikan. Dan satu hal lagi adalah taat untuk melakukannya. Nah, Samuel mendengar dan mentaati Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik bisa mendengar dan mentaati Tuhan? Yang pertama, adik-adik mendengarkan papa mama adik-adik ya. Papa mama adik-adik menginginkan hal yang terbaik untuk adik-adik. Yang kedua, adik-adik harus mendengar guru-guru adik-adik di sekolah dan taat melakukan apa yang menjadi tugas-tugas adik-adik sehingga adik-adik bisa sukses dalam studi. Dan yang ketiga adalah adik-adik mendengar guru-guru sekolah minggu. Karena apa? Karena mereka menyampaikan pesan yang dari Tuhan. Dan yang terakhir, adik-adik tekun membaca, merenungkan firman Tuhan dan taat melakukannya. Panggilan Tuhan untuk kita semua adalah hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Artinya kita melekat pada pokok anggur sehingga berbuah banyak. Nah, melekat pada pokok anggur artinya sekali lagi mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, buah-buahnya bisa dilihat langsung adik-adik, yaitu hati yang bersyukur dan bersukacita, sikap yang baik dan benar, tingkah laku yang menyenangkan hati Tuhan dan orang di sekeliling kita. Nah, janji Tuhan itu pasti, karena janji Tuhan itu berkata ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka apapun yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil. Baik, itulah firman Tuhan dan kita bersyukur karena Tuhan tetap menolong kita pegang janji Tuhan bahwa ketika kita mendengar dan melakukan firman, maka hidup adik-adik diberkati oleh Tuhan. Adik-adik berhasil dalam hidup adik-adik. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan membawa doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur akan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memeteraikan firman-Mu. Kiranya siapapun yang mendengar, adik-adik kami yang mendengarkan, memperoleh berkat dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu tidak akan ditaburkan dengan sia-sia, tetapi akan berhasil dengan apa yang difirmankan. Bapa di surga, kami membawa doa-doa kami pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Kami mohon Kau berkati mereka, Kau tuntun dan lindungi mereka. Kau lindungi mereka dari segala mara bahaya dan pencobaan dan kesakitan. Juga kami berdoa buat semua orang tua kami Tuhan, Kau berkati. Dalam kondisi krisis pada saat ini, kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kami dan keluarga kami. Dan kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta, untuk para majelis, untuk semua pelayan dalam gereja-Mu Tuhan. Kau kiranya berkati Tuhan, Kau beri hikmat serta kebijaksanaan. Kami secara khusus berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu. Bapa, Engkau berkati, Engkau lindungi, dan Engkau tolong Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami.
Tuhan, kami percaya Engkau berotoritas atas bangsa dan pemerintah kami. Tuhan, lalukanlah pandemi ini daripada kami. Tuhan, kami berdoa untuk peran gereja-Mu dimanapun Tuhan. Biarlah kami semua dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, terima kasih adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Nah, tiba saatnya sekarang kita akan membawa persembahan kita. Mari adik-adik semua, adik-adik bisa persiapkan uang persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil menyiapkan uang persembahan, adik-adik kita menyanyikan satu lagu, Bless the Lord. Membawa uang persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh Engkau berikan setiap hari dalam kehidupan kami. Pada hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu membawa uang persembahan kami. Biarlah sungguh uang persembahan ini boleh kami pergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati yang akan mengelola uang persembahan ini sehingga sungguh-sungguh dapat dikelola dengan baik dan kami dapat pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik semua, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian penutup, Penuh Harapan. Takkan pernah
bersama-sama. Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku. Dia pegang masa depan. Takkan pernah kurang berharga di matanya. Dan terus bertekun mengejar semua harapan, mengejar semua cintamu. Punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Adik-adik semua, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah kami dengan baik. Biarlah segala pujian kami, ibadah kami, sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan menerima berkat-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.